lahir sebuah kota industri. Berdirilah sebuah pabrik makanan ringan yang terkenal dengan standar kualitasnya. Dari luar, bangunan pabrik tampak megah dengan dinding abu-abu muda dan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di sekelilingnya terdapat taman kecil dengan rumput hijau yang terawat, beberapa pohon tabebuya yang rimbun, serta jalur pejalan kaki berpaving rapi. Udara di sekitar terasa bersih, jauh dari kesan kumuh yang biasanya melekat pada kawasan industri. Memasuki area dalam, suasana pabrik terlihat sangat modern. Lorong pabrik dibuat luas, cukup untuk dilalui forklift tanpa mengganggu pekerja. Lantainya berlapis epoksi putih mengilap, sehingga pantulan cahaya lampu LED di langit-langit terlihat jelas. Setiap sudut dipasang rambu keselamatan dan jalur evakuasi berwarna hijau menyala. Suara mesin terdengar teratur, tidak bising berlebihan, karena ruangan telah dilengkapi peredam suara. Para pekerja bergerak dengan disiplin, menggunakan wear pack safety berwarna biru tua, sepatu boot anti-slip, sarung tangan steril, serta penutup kepala dan masker transparan. Mereka bekerja di lini produksi yang dipenuhi mesin otomatis stainless steel. Konveyor berjalan cepat, membawa adonan, mesin pemanggang dengan panel digital, hingga alat pengemasan yang menyegel plastik dengan presisi sempurna. Setiap alat tampak terawat, mengkilap, dan dibersihkan berkala oleh tim sanitasi. Di salah satu ruangan pengawasan, beberapa operator duduk di depan layar monitor besar yang menampilkan grafik suhu, kelembapan, hingga kecepatan produksi secara real-time. Sistem kontrol berbasis komputer memudahkan mereka memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pembuatan makanan ringan. Sementara itu, di sisi luar pabrik, taman khusus karyawan menjadi tempat melepas penat. Ada bangku panjang dari kayu sintetis, kolam kecil dengan air mancur tenang, serta pohon trembesi tinggi yang menaungi area tersebut. Ketika waktu istirahat tiba, beberapa pekerja duduk di sana sambil menikmati angin sore yang lembut, membuat pabrik itu tidak hanya terlihat modern, tetapi juga nyaman bagi siapapun yang bekerja di dalamnya. Pada awal tahun, pabrik tempat para karyawan bekerja mengadakan family gathering besar-besaran. Sejak pagi halaman pabrik sudah ramah, bus pariwisata berjajar. Suara anak-anak memanggil orang tua mereka, serta panitia sibuk melakukan pengecekan daftar peserta. Para karyawan tampak ceria, mengenakan kaos seragam berwarna biru muda, bertuliskan Family Gathering 225.com. Perjalanan menuju pantai di jalur selatan berlangsung meriah. Di dalam bus, semua tertawa, ikut permainan yang dipandu Mick, dan saling berbagi makanan ringan produksi pabrik sendiri. Sesekali pemandangan sawah terbuka lebar terlihat dari jendela, berganti dengan hutan dan tebing batu khas jalur selatan. Sesampainya di kota pesisir, rombongan langsung menuju hotel yang berada hanya beberapa meter dari pantai. Bangunannya modern, dengan balkon yang menghadap langsung ke suara ombak. Para karyawan dipersilakan check-in, mendapatkan kunci kamar, dan beristirahat sejenak sebelum acara dimulai. Menjelang sore, acara family gathering dibuka di halaman hotel. Ada panggung kecil, sound system lengkap, lampu kelap-kelip, serta permainan untuk anak-anak. Aroma laut bercampur dengan bau makanan dari stan prasmanan membuat suasana semakin hangat. Para karyawan mengikuti lomba, mulai dari tarik tambang hingga estafet bola.
sementara keluarga mereka bersorak di samping. Malam harinya, acara semakin meriah. Musik dangdut koplo dan DJ diputar bergantian, mengajak semua orang menari dan tertawa. Anak-anak berlarian di pinggir pantai sambil membawa lampu glow stick, sementara para orang tua duduk santai menikmati angin laut. Tak ada masalah, tak ada konflik, semua berjalan lancar, hidup dan penuh kebersamaan. Keesokan harinya, mereka menikmati sarapan hotel sebelum check out. Beberapa karyawan sempat bermain air laut sebentar, sementara yang lain sibuk berfoto di dermaga kecil dekat pantai. Setelah semuanya selesai, para peserta berkumpul kembali di bus. Dalam perjalanan pulang, suasana lebih tenang. Sebagian besar tertidur, kelelahan setelah acara panjang, sementara sebagian lainnya tersenyum melihat foto-foto hasil liburan singkat itu. Family gathering ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Momen di mana mereka merasa menjadi lebih dari sekadar rekan kerja, tetapi seperti keluarga besar. Sejak rombongan pabrik pulang dari acara family gathering di hotel dekat pantai itu, ada perubahan aneh pada salah satu karyawan bernama Yanuar. Pria berusia 27 tahun yang biasanya ceria dan suka iseng. Beberapa hari setelah kembali bekerja, Yanuar sering terlihat mual, tiba-tiba pusing, dan terkadang linglung seperti tidak mengenali tempatnya berada. Di ruang produksi, ia pernah berhenti mendadak sambil memegang kepala. Wajahnya pucat, seperti orang kurang tidur berminggu-minggu. Teman-temannya di bagian produksi mulai memperhatikan gelagat itu. "Yan, kamu kenapa? Masuk angin?" tanya Bayu, rekan kerjanya. Tapi Yanuar hanya tersenyum kecil tanpa fokus. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu di belakang Bayu. Malam itu, ketika shift hampir selesai, tubuh Yanuar tiba-tiba kejang, lalu jatuh terduduk di lantai lorong pabrik yang terang. Semua orang panik dan mengelilinginya. Lampu neon di atas kepala. Yanuar memantulkan wajah pucatnya yang tiba-tiba berubah muram. Dengan gerakan cepat yang tidak seperti biasanya, Yanuar menjerit keras. Suaranya parau dan bergetar seperti suara orang lanjut usia. Ia tertawa panjang. Suaranya menggema di lorong pabrik yang luas. Mulutnya bergerak sendiri, namun suara yang keluar bukan suara Yanuar. "Anak ini harus ikut kami." Nada suaranya berat, sangat tua, seperti berasal dari tenggorokan orang yang seharusnya tidak hidup. Teman-temannya mundur ketakutan. Ada yang membaca doa, ada yang menangis pelan, dan ada yang langsung lari ke ruang security meminta bantuan. Wajah Yanuar perlahan terangkat. Matanya melirik ke samping tanpa menggerakkan kepala. Tatapan kosong namun tajam, seperti bukan manusia yang memandang. Dan lorong pabrik yang biasa terang dan ramai, malam itu terasa dingin, menekan, dan penuh sesuatu yang tidak terlihat. Pabrik yang biasanya ramai dengan suara mesin mendadak berhenti. Para karyawan terdiam. Sebagian menghentikan aktivitas karena melihat kerumunan di lorong produksi. Bisik-bisik mulai terdengar. Rasa penasaran bercampur ketakutan. Mereka melihat Yanuar berdiri dengan tubuh kaku. Mata melirik aneh, sementara napasnya memburu seperti bukan dirinya. Beberapa karyawan mundur perlahan. Yang lain tetap menatap tanpa berani melangkah mendekat. Suasana yang biasanya steril, terang, dan teratur kini berubah menjadi tidak nyaman. Lampu neon yang biasanya terasa biasa mendadak tampak dingin. Tak lama, leadership Pak Adi datang dengan langkah cepat. Wajahnya tegang melihat kondisi.
Yanuar yang masih menggumamkan suara parau tak wajar. "Ada apa ini?" tanyanya keras. Mencoba terdengar tegas, meski jelas ia juga takut. Salah satu karyawan yang tadi menahan Yanuar menjelaskan dengan terbata-bata, "Pak, Yanuar tadi tiba-tiba jatuh, terus menjerit dan suaranya juga berubah." Wajah Pak Adi langsung pucat. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponsel dari saku. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menghubungi seseorang dan berkata cepat, "Pak, tolong, kita butuh bantuan sekarang. Ada anak yang kesurupan di pabrik." Iya, para karyawan yang mendengar saling pandang. Semua sadar ini bukan kejadian biasa. Dan dari nada suara leader mereka, sepertinya seseorang sudah dipersiapkan untuk situasi seperti ini. Angin dari blower pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah pabrik yang modern itu mendadak menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Pak Ustadz datang sekitar 15 menit setelah dihubungi. Ia datang bersama 2 orang timnya, membawa tas kecil berisi air mineral, minyak wangi non-alkohol, dan kitab kecil lusuh yang selalu ia bawa jika menangani kesurupan. Para karyawan spontan menyingkir, membuat barisan panjang di kedua sisi lorong pabrik yang biasanya dipakai mengangkut bahan baku. Yanuar masih terduduk di lantai. Tubuhnya kaku seperti kayu, matanya melotot namun tidak fokus. Nafasnya tersengal, kadang disertai tawa kecil yang terdengar seperti suara orang tua. Suasana mencekam, padahal lorong pabrik itu biasanya penuh suara mesin dan obrolan ringan pekerja. Pak Ustadz meletakkan tangannya di pundak Yanuar, membaca doa pelan namun tegas. Timnya memegangi tubuh Yanuar yang kadang berusaha menendang atau meronta. Setelah beberapa menit, Yanuar tiba-tiba menundukkan kepala dan dari mulutnya keluar suara serak. Anak ini sudah kami tandai, dia harus ikut kami. Karyawan yang mendengar langsung merinding. Sebagian mundur beberapa langkah, sebagian lagi menutup mulut dengan kedua tangan karena takut. Pak Ustadz memperkeras bacaan doanya, menepuk punggung Yanuar sambil menyuruhnya menarik napas. Perlahan, suara aneh itu memudar. Yanuar mulai tampak tenang, meski wajahnya masih pucat dan keringat membasahi tengkuknya. Selama hampir setengah jam, proses itu berlangsung. Hingga akhirnya, Yanuar rebah bersandar di dinding, kembali sadar sepenuhnya. Ia menangis pelan, bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ustadz duduk di kursi plastik yang baru saja diambil salah satu karyawan. Semua karyawan berkumpul, diam, menunggu penjelasan. Dengan napas teratur dan suara berat, Pak Ustadz berkata, "Yanuar ini terkena gangguan dari makhluk penjaga pantai." Semua saling pandang, tidak ada yang bersuara. Pak Ustadz melanjutkan, "Waktu family gathering kemarin, dia sempat menendang sesajen di bawah pohon besar di pinggir pantai selatan." Mata para karyawan langsung melebar. Mereka ingat area itu sebuah pohon besar dengan akar menjulur, tempat yang dari dulu diberi tanda untuk tidak disentuh. Pak Ustadz menghela napas panjang. Makhluk di sana merasa terganggu. Mereka ikut pulang bersamanya. Semua terdiam, merinding. Tidak ada yang berani bergerak. Pak Ustadz menepuk bahu Yanuar dengan lembut. "Untung kamu cepat ditangani. Kalau dibiarkan lebih lama, bisa lebih jauh." Yanuar menunduk, masih syok. Karyawan lain perlahan menghela napas lega, meski wajah mereka masih terlihat ngeri. Hari itu, pabrik memutuskan
menghentikan produksi lebih cepat. Semua pulang dengan kepala penuh pikiran Nem tentang Yanuar, tentang pantai itu, dan tentang apa yang sebenarnya mengikuti mereka pulang malam itu.